Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu diberikan kelancaran dalam semua aktivitasnya. Balik lagi nih teman-teman di channel kajian online. Pernah nggak kita itu merasa, Anda mungkin merasakan bahwa demokrasi dan rakyat ini selalu dipermainkan oleh para elit-elit politik di Indonesia. Kita tahu teman-teman, rakyat selalu menjadi korban pertama dalam semua bencana, dalam semua korupsi, tindak pidana yang dilakukan oleh para elit-elit kita, baik itu di DPR, kementerian, atau di kepala daerah, di pemerintahan daerah. Nah teman-teman, hal ini rupanya juga kembali terjadi ketika ada sekelompok orang yang mengatasnamakan, mohon maaf, purnawirawan, mendesak menuntut wakil presiden yang telah dipilih oleh 58% rakyat Indonesia di Pilpres 2024 untuk turun. Ya teman-teman, para komplotan, para kelompok tersebut mendesak Pak Prabowo, bahkan mendatangi istana untuk meminta Pak Prabowo menurunkan Gibran Rakabuming Raka yang saat ini teman-teman dipilih oleh rakyat untuk memimpin Indonesia menjadi wakil Pak Prabowo sebagai wakil presiden. Dan tentu hal ini mendapatkan penolakan yang sangat hebat. Tetapi pro kontra memang terjadi di kalangan para elit-elit kita. Banyak elit-elit kita yang sebenarnya ingin teman-teman mendapatkan posisi yang sangat prestisius tersebut. Banyak ini partai-partai yang sebenarnya juga ingin dijadikan kadernya sebagai wakil presiden yang mungkin saja itu bakal mendapatkan benefit lebih bagi partainya, bagi kelompoknya. Hari ini teman-teman kita mendapatkan sebuah pencerahan dari channel Brojo Musti terkait seperti apa sih demokrasi dan bagaimana ini demokrasi dipermainkan, rakyat dipermainkan. Dan apakah teman-teman ini Mas Gibran, wakil presiden kita benar-benar akan tunduk, akan takluk di hadapan oligarki, di hadapan para konglomerat dan juga elit-elit nakal Indonesia. Untuk menjawab ini teman-teman kita mending dengarkan informasi selengkapnya, penjelasan dari channel Brojo Musti terkait demokrasi yang dipermainkan. Kita mending simak dulu teman-teman video selengkapnya. Lucu ya, negara ini sedang sibuk berbenah ke depan, tapi ada sekelompok jenderal purnawirawan yang malah sibuk memutar balik waktu. Bukan bantu menjaga stabilitas, malah sibuk kirim surat terbuka. Bukan pakai logika, malah pakai nostalgia, seolah-olah demokrasi baru rusak sejak Gibran jadi wakil presiden. Padahal mereka lupa atau pura-pura lupa bahwa logika demokrasi tak bisa dikendalikan oleh ego pensiunan yang merasa negaranya sedang salah jalan hanya karena bukan mereka yang pegang setir. Nah ini teman-teman, jadi mereka merasa negara ini tidak dalam track yang benar karena tidak merasakan kursi kepemimpinan. Jadi kalau misalnya mereka kebagian, mohon maaf ya, misalnya si A ini purnawirawan A kebagian, saya yakin tidak akan ada yang koar-koar kalau misalnya mereka kebagian jatah kue. Tapi ya karena kan di Pilpres mendukungnya itu bukan Pak Prabowo, mereka sendiri mendukungnya Anies Baswedan, dan Anies Baswedan tidak dipilih oleh rakyat Indonesia, sehingga ya otomatis nggak akan kebagian untuk memimpin bangsa Indonesia, kan nggak punya kontribusi nyata untuk memenangkan Prabowo di Pilpres 2024. Jadi kenapa loh tiba-tiba sekarang ini Pak Jokowi, Pak Mas Gibran yang berdarah-darah di Pilpres 2024 menemani Pak Prabowo mencapai kepemimpinan, kemenangan, tiba-tiba mau disingkirkan? Apakah demokrasi semudah itu? Kita lanjut lagi simak. Ayo jujur, di mana logikanya? Proses hukum sudah berjalan, Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan, rakyat sudah memilih, KPU sudah mengesahkan, dan Gibran sudah dilantik. Lalu tiba-tiba 103 jenderal merasa perlu bersurat seolah-olah suara mereka lebih sah dari jutaan rakyat yang mencoblos. Ini bukan ketidakpuasan biasa. 103 ini bentuk pengingkaran pada sistem demokrasi itu sendiri. Juta rakyat. Apakah karena Gibran muda? Apakah karena Gibran anak Jokowi? Atau karena mereka tidak bisa menerima bahwa zaman sudah berubah dan wajah kepemimpinan hari ini tak harus dari kalangan tua dan terus tua? Apa yang sebenarnya ditakutkan? Regenerasi? Atau kehilangan pengaruh? Mereka bilang ini cacat etik. Mereka bilang ini politik dinasti. Mereka bilang ini pengkhianatan terhadap demokrasi. Tapi anehnya mereka diam saat dinasti politik lahir dari partai sendiri.
Mereka diam saat MK memutus perkara-perkara lain yang tak sejalan dengan selera mereka. Mereka hanya ribut saat keputusannya tidak menguntungkan kelompok mereka. Ini bukan soal etika. Ini soal kehilangan kontrol. Ini bukan soal demokrasi. Ini soal trauma kekuasaan yang tidak lagi dalam genggaman. 103 jenderal ini harusnya menjadi teladan. Tapi yang terlihat justru sebaliknya. Mereka membawa reputasi militer ke dalam politik sipil yang sudah usai. Surat mereka bukan membangun demokrasi, tapi justru membajak demokrasi. Surat mereka bukan peringatan moral, tapi alarm palsu yang bikin gaduh. Ini bukan peran negarawan, tapi kelakuan politisi dadakan yang kehilangan panggung. Gibran tidak mencuri suara. Gibran tidak mengubah konstitusi sendirian. Gibran tidak mengintervensi hukum. Semua proses dilewati, semua tahapan diikuti. Bahkan dalam sorotan paling kritis sekalipun, tidak ada satupun bukti yang menyebut Gibran menodai proses demokrasi secara sah. Ini Mas Gibran mengikuti semua proses yang harus dilalui oleh seseorang rakyat Indonesia yang ingin mencalonkan dirinya di Pilpres 2024. Barusan teman-teman dikatakan bahwa Mas Gibran itu ikut di KPU, sudah selesai teman-teman. Ikut di Pilpres 2024 juga sudah selesai. Dan akhirnya rakyat, 58% rakyatlah yang memilih. Jadi ini surat-surat dari para purnawirawan itu sebenarnya hanya alarm palsu yang diutarakan karena memang tidak kebagian jatah panggung. Atau ya mungkin jagoannya Anies Baswedan enggak ikut main di pemerintahan saat ini. Jadi ya berbagai macam cara dilakukanlah dengan ini isu etik, isu pelanggaran aturan, ini itu dibuat sedemikian rupa untuk menjebak, untuk bisa memakzulkan wakil presiden Gibran Raka Buming Raka. Kita simak lagi teman-teman. Yang ada hanyalah interpretasi emosional dari mereka yang tidak terima kenyataan. Mari luruskan. MK memutuskan, bukan Gibran. UU dirancang oleh DPR, bukan Gibran. Gibran hanya mengikuti aturan yang sudah tersedia, seperti kandidat lain, seperti pemimpin muda lain di seluruh dunia. Lalu kenapa Gibran yang diserang? Karena dia anak Jokowi? Maka jangan salahkan Gibran. Salahkan nalar politik yang selalu mencurigai regenerasi sebagai nepotisme. Jangan salahkan Gibran. Salahkan ketidakmampuan menerima bahwa anak muda bisa punya kapasitas, integritas, dan legitimasi. 103 jenderal boleh kirim surat. Tapi jangan mengira surat itu suci. Jangan mengira surat itu hukum. Jangan mengira rakyat akan goyah hanya karena barisan nama panjang yang dulu berkuasa. Demokrasi tidak tunduk pada pangkat. Demokrasi tunduk pada suara rakyat. Dan rakyat sudah memilih. Mari kita bedah. Demokrasi tunduk pada rakyat. Surat terbuka dari 103 jenderal itu sejatinya bukan semata soal keprihatinan. Itu strategi. Itu tekanan politik terselubung yang dibungkus dengan aroma nostalgia dan seruan moral. Mereka ingin mengatur ulang panggung kekuasaan dari luar sistem lewat sorotan media dan gelombang opini publik. Tapi sayangnya logika mereka pendek, sangat pendek, seolah-olah mereka lupa. Kekuasaan itu lahir dari legitimasi, bukan dari surat. Dari rakyat, bukan dari rantai komando masa lalu. Kalau benar mereka peduli dengan etika, kenapa diam saat sejumlah kepala daerah dipaksakan melalui proses politik transaksional? Kenapa sunyi saat elit partai merampas kursi ketua umum lewat manuver kongres instan? Kenapa hanya bersuara saat Gibran yang naik? Karena Gibran bukan dari klub mereka. Karena Gibran bukan boneka partai tua. Karena Gibran itu muda, progresif, dan bukan hasil konsensus para pensiunan. Itu saja. Faktanya Pilpres 2024 diikuti secara sah oleh 204 juta pemilih. Prabowo Gibran menang dengan suara signifikan, ya, didukung lebih dari 58% suara nasional. Bukan bagian teman-teman dari kelompok-kelompok tertentu. Jadi ya jelas banyak sekali orang-orang yang mungkin marah. Kalau misal kita lihat ya ini Mas Gibran bukan bagian dari Demokrat, bukan bagian dari PDIP ya, walaupun dulu pernah jadi kader. Tapi sekarang bukan bagian dari partai manapun. Jadi jelas ini banyak sekali partai-partai baik itu pendukung ataupun oposisi yang sebenarnya ingin Mas Gibran ini dijatuhkan. Dan saya rasa kalau misalnya Mas Gibran ini jatuh, Pak Prabowo tinggal tunggu waktu. Mekanisme strategi makar yang dibuat tentu bukan hanya menyasar Gibran tapi juga Pak Prabowo. Kita tahu teman-teman Pak Prabowo itu musuhnya banyak sekali. Banyak sekali musuhnya.
baik itu di kabinet sendiri teman-teman ataupun di luar kabinet, musuhnya itu banyak sekali. Kenapa banyak? Ya karena Pak Prabowo itu lurus. Pak Prabowo itu ingin Indonesia ini maju, rakyatnya sejahtera, anak-anak di sekolahnya nggak ada yang kelaparan. Karena itulah banyak orang-orang yang mencibir, ini teman-teman, yang membenci karena Pak Prabowo ingin negara ini maju. Kita lanjut lagi. Mahkamah Konstitusi menolak semua gugatan hasil Pilpres karena bukti tidak cukup. Pelantikan berlangsung sah, sesuai undang-undang. Lalu di mana cacatnya? Di mana pembatalannya? Demokrasi bekerja, sistem bekerja. Yang tidak bekerja adalah nalar para mantan jenderal yang tidak rela realitas berjalan tanpa mereka. Putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia itu inkrah, final, binding. Dan Gibran hanya memenuhi syarat yang sudah diputuskan. Kalau putusannya dianggap bermasalah, jalurnya judicial review, bukan demo surat terbuka. Bukan bikin drama telenovela rasa patriotisme yang basi. Cukuplah. Demokrasi bukan panggung nostalgia. Ini bukan arena reuni TNI versus rakyat sipil. Ini bukan tempat meratapi masa lalu. Ini masa depan. Dan masa depan tak butuh generasi yang terus-menerus menoleh ke belakang. Masa depan butuh yang maju. Butuh yang bisa beradaptasi. Butuh yang tidak cengeng setiap kali kalah kontestasi. Gibran bukan sempurna, tapi Gibran bukan musuh demokrasi. Justru Gibran adalah bukti bahwa sistem ini bisa memberi ruang untuk regenerasi, selama jalurnya benar. Kalau hari ini dia dihantam karena muda, karena anak presiden, karena dianggap bukan siapa-siapa secara historis, maka itu bukan kritik. Itu diskriminasi. Itu ketakutan elit lama terhadap hadirnya tokoh baru yang tidak mereka bisa kendalikan. Jadi kalau ada yang bilang demokrasi rusak hanya karena Gibran jadi wakil presiden, justru pertanyaannya harus dibalik. Apa kabar demokrasi jika suara rakyat masih bisa dipatahkan hanya karena surat dari para pensiunan jenderal? Rakyat sudah memilih, negara sudah memutuskan. Gibran sah, Gibran sah, Gibran sah. Kita bicara tentang 103 nama besar. Purnawirawan, jenderal, veteran, terdengar megah, terdengar nasionalis. Tapi mari jujur, apa bedanya kekuatan moral dengan kekuatan politik yang terselubung bila semua dibungkus untuk mengguncang legitimasi wakil presiden terpilih? Ini bukan soal surat, ini soal simbol. Dan simbol itu dipakai untuk mengintimidasi opini publik, seolah mereka adalah dewa penentu arah bangsa. Padahal masa tugas mereka sudah selesai. Pangkat boleh besar, tapi pengaruh tak bisa dipaksakan dengan mengusung nostalgia. Kalau ini dibiarkan, apa jadinya demokrasi ke depan? Apakah setiap kali hasil pemilu tak sesuai selera elite lama, maka dikirim lagi surat terbuka? Apakah tiap regenerasi pemimpin harus disabotase dengan narasi kehancuran sistem? Demokrasi bukan ajang balas dendam. Demokrasi juga bukan instrumen pelestarian geng lama. Ini ruang kontestasi yang terbuka. Gibran menang bukan karena sistem dibajak, tapi karena sistem bekerja. Karena rakyat bicara. Dan suara rakyat itu sah meski tidak cocok di telinga jenderal pensiun. Jujur saja, yang paling rajin bikin surat terbuka biasanya adalah mereka yang paling sulit menerima perubahan. Mereka ingin tetap relevan, tapi dengan cara yang usang. Mereka ingin bicara soal moral, tapi dengan standar ganda. Mereka ingin tampil sebagai penyelamat demokrasi, padahal justru memanfaatkan ketakutan publik demi kepentingan kelompok. Apa yang sebenarnya mereka mau? Gibran mundur, Pilpres diulang, demokrasi dibatalkan. Lalu bagaimana nasib suara rakyat yang sah? Atau memang selama ini mereka cuma menganggap demokrasi itu sah bila hasilnya sesuai dengan keinginan mereka? Kalau begitu, itu bukan demokrasi, itu keangkuhan. Di negara demokrasi manapun, regenerasi adalah keniscayaan. Nah, ini teman-teman. Jadi demokrasi Pilpres hanya diakui legitimasinya oleh orang-orang yang merasa dirinya memang layak atau yang menang. Jadi kalau misalnya mereka kalah ini teman-teman, demokrasi ini dianggap hanya sebuah cara, teman-teman, demokrasi ini hanya dianggap sebuah permainan. Jadi kalau misalnya yang menang bukan dari kelompok mereka, mohon maaf, misalnya saya sebut ini Pak Prabowo dan juga Mas Gibran menang teman-teman karena ini didukung oleh rakyat, bukan dari kelompok-kelompok partai-partai mereka, maka itu dianggap tidak sah. Dan apakah
ini pemilu harus diulang. Demokrasi ini harus dibatalkan. Dan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini harus digulingkan. Kan enggak seperti itu. Ya tunggu 2029, tunggu di Pilpres selanjutnya. Kalau misalnya gentleman, ya kita bertarung lagi di Pilpres. Dan kalau misalnya ya kalah lagi, harus mengakui lah, harus introspeksi lah. Memang rakyat lah nggak mau kalian, nggak mau si ini, nggak mau si A, nggak mau si B, nggak mau, cuma Prabowo dan juga Mas Gibran. Kalau nih misalnya Pak Prabowo di Pilpres 2029 mau bersanding lagi dengan Mas Gibran, ya nggak ada masalah, rakyat masih oke-oke saja. Kan nggak ada aturan yang melarang kalau misalnya ini presiden menggait lagi wakil presiden di periode pertama, nggak ada salahnya kan. Nah yang salah itu orang-orang yang gak terima kalah di Pilpres. Itu yang salah, yang koar-koar, yang ngirim surat, yang mendesak Pak Prabowo sampai mendatangi istana, menggiring opini publik bahwa Mas Gibran ini cacat moral, cacat etika lah. Gimana pendapat Anda semua tentang video yang barusan kita tonton dari Brojo Musti? Sependapat gak sih dengan apa yang dituturkan oleh narasumber? Kalau misalnya teman-teman sepakat, tulis di kolom komentar. Kalau misalnya nggak sepakat juga, tulis di kolom komentar. Kita bakal terus update teman-teman perkembangan isu-isu nasional yang sangat panas saat ini. Baik itu soal ijazah palsu Pak Jokowi, soal ini penggulingan Mas Gibran. Kita bakal terus kawal teman-teman, biar rakyat ini nggak dibodoh-bodohi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.